Selamat malam, perkenalkan nama saya Oriza Surya Hapsari dengan NPM 2717051107 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video mengenai teori bahasa otomata, studi kasus, yaitu penambahan biner. Mari kita langsung saja karena sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai perkalian biner. Sekarang kita bahas mengenai penambahan biner. Untuk yang belum menonton video penambah perkalian biner dan video studi kasus lainnya, boleh tonton di playlist ataupun di channel ini. Research aja videonya yaitu perkalian biner Oriza. Selanjutnya, karena saya sudah menjawab, jadi saya share screen dulu. Nah, di sini ada penambahan biner, studi kasus yang ke-13. Jadi, deskripsi permasalahannya, penambahan biner adalah operasi dasar dalam sistem bilangan biner yang digunakan untuk menghitung hasil penjumlahan dua bilangan biner. Operasi ini mengikuti aturan sederhana. Jika 0 plus 0 sama dengan 0, 0 plus 1 sama dengan 1, 1 plus 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0. Jadi yang kembar itu hasilnya adalah false, sedangkan yang tidak kembar itu hasilnya adalah true, yaitu 1. Dengan carry 1 ke bit berikutnya. Bayangkan jika Anda sedang menjumlahkan dua tumpukan batu kecil. Ini maksudnya analoginya ya. Satu persatu. Bayangkan jika Anda sedang menjumlahkan dua tumpukan batu kecil satu persatu. Jika jumlahnya di satu tempat lebih dari dua batu, maka kamu dapat meletakkan satu batu di sebelahnya, yaitu carry, dan menyimpan sisanya di tempat itu. Kamu terus melakukan hingga semua batu selesai dijumlahkan. Begitulah cara penjumlahan biner bekerja, di mana setiap tempat hanya bisa menampung 0 dan atau 1, dan jika lebih sisanya dibawa ke tempat berikutnya. Masalahnya adalah bagaimana cara kita dapat merancang mesin otomata untuk menghitung penjumlahan biner secara sistematis dengan mempertimbangkan carry. Nah, penyelesaian kasus dengan teori otomata. Yang pertama, penambahan biner dapat dimodelkan menggunakan finite state otomata, yaitu FSA. Otomata ini memiliki state yang merepresentasikan carry dan transisi berdasarkan nilai bit yang dijumlahkan. Maka penyelesaiannya yaitu input dan output. Inputnya dua bilangan biner A dan B, lalu outputnya hasil penjumlahan biner S. Prosedur penjumlahan. Mulai dari bit terkecil paling kanan, tambahkan bit A dan B di posisi yang sama, serta carry dari bit sebelumnya. Tentukan hasil penjumlahan dan carry yang baru. 0 plus 0 plus 0 sama dengan 0, carry-nya 0. 0 plus 1 plus 0 sama dengan 1, carry 0. 1 plus 1 plus 0 sama dengan 0, carry 1. 1 plus 1 plus 1, 1 carry 1. Hasilnya 1. Jadi, model otomatanya yaitu state awal adalah carry yang diinisialisasi sebagai 0. State transisi berdasarkan kombinasi A, BA, BAB. A dan B saja ya. Berdasarkan kombinasi A dan B. Dan carry, lalu pindah ke state berikutnya sambil menghasilkan output bit hasil. State akhir setelah semua bit diproses, tambahkan carry terakhir jika ada. Hasil dan penjelasannya input A sama dengan 1101 dan B sama dengan 1011. Nah, maka diproses, tambahkan bit paling kanan 1 plus 1 sama dengan 10, hasilnya adalah 0, berarti carry-nya 1. Tambahkan bit berikutnya 0 plus 1 plus 1 sama dengan 10, hasilnya adalah 0, carry-nya adalah 0. Lanjutkan hingga semua bit selesai. Maka outputnya adalah 1101101110. Yaitu bilangan desimalnya adalah 4, 24, 24. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penambahan biner dapat dimodelkan sebagai transisi state dalam otomata dengan setiap state merepresentasikan carry saat ini. Dengan aturan sederhana, otomata dapat memproses dua bilangan biner untuk menghasilkan hasil penjumlahan secara sistematis. Nah, untuk codingnya, saya juga telah menyiapkan coding Python sebagai bentuk dari otomatisasi di dunia ilmu komputer, yaitu menggunakan Python di
coding agar dia bisa melanjutkan iterasi-iterasi selanjutnya hingga mencapai kondisi ataupun instruksi tertentu dari sang user. Nah, misalnya kita punya penambahan biner seperti ini, penjumlahan biner. Nah, di sini ada def penambahan biner, yaitu fungsi untuk penambahan biner. Max len A len B adalah pastikan panjang A dan B sama dengan menambahkan 0 di depan. Lalu, cari panjang string biner terpanjang. Nah, di sini tambahkan 0 di depan A sehingga panjangnya sama. Dan tambahkan juga 0 di depan B sehingga panjangnya sama. Hasilnya adalah inisialisasi string untuk menyimpan hasil penjumlahan. Lalu carry 0 itu inisialisasi carry nilai yang dibawa ke bit berikutnya. For i in range, ini maksudnya adalah iterasi dari bit paling kanan least significant bit ke kiri. For i in range max len ini kita dapat mengambil bit ke i dari string A. Lalu kita dapat juga mengambil bit ke i dari string B. Nah, penjumlahan bit dengan carry itu ada di variabel total. Bit A plus bit B plus carry. Jadi total nilai dari bit dan carry adalah dari rumus ini, rumus total. Lalu hasil itu adalah tambahkan hasil 0 atau 1 ke depan string. Lalu carry total //2 maksudnya adalah hitung carry untuk iterasi berikutnya, 0 atau 1. Jika ada carry terakhir, tambahkan ke hasil. Itu kondisi ini. Namun, jika returnnya hasil, akan mengembalikan dalam bentuk string biner. Nah, contoh penggunaannya kita punya bilangan biner 1101 dan dikonversi ke bilangan desimal, artinya bilangan ini adalah 13. Untuk yang B1011, jika dikonversi ke bahasa ke bilangan desimal, maka hasilnya adalah apa tuh? Hasilnya adalah penjumlahan A plus B dalam biner itu artinya penambahan biner A untuk dan juga B. Jadi penjumlahan biner dari 1101 dengan bilangan desimal 13 plus 1011 dengan bilangan desimal 5 adalah 11.000. 11.000 angka yang cukup jauh. Oke, baiklah. Untuk Python sendiri ini bentuk dari asumsi saya bahwa jika otomatisasi maka kemungkinan akan lebih banyak menggunakan Python sebagai codingers. Seperti itu. Oke, karena sudah terjawab dan di working juga sudah terjawab semua untuk penambahan biner ini. Maka cukup sekian dari saya, Oriza Suryaheksari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan dan kekeliruan, boleh ditulis saja di kolom komentar. Lalu sampai jumpa di video berikutnya. Ada satu studi kasus lain lagi. Dan ada beberapa studi kasus lain juga. Dan juga banyaknya video-video dari POK, PDO, TDO, Kondat, dan lainnya bisa dicek di channel Oriza Suryaheksari. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak.